sedikit belajar tentang filsafat, sedikit dengan belajar tentang politik, maka harus disimak ya, biar nanti kalian bisa menjelaskan lagi waktu UAS ataupun bermanfaat bagi kalian nanti. Nah, untuk menjelaskan, mempermudah pemahaman kita, saya ingin bercerita. Oke, siap? Siap, siap Ustad. Oke. Kalau kita belajar tentang sejarah peradaban dunia ini, yang sudah saya sebutkan berkali-kali bahwa rentetan sejarah kita kan dibagi menjadi 3 bagian kan. Abad klasik, yaitu yang dimulai sebelum Masehi sampai sekitar abad 5 Masehi atau tahun 1400-an 400-an Masehi. Yang kedua adalah abad pertengahan yang dimulai dengan abad kelima sampai ke abad ke-15 ya, tahun 400-an sampai tahun 1400-an. Dan yang ketiga adalah abad modern yang ditandai dengan adanya masa pencerahan Eropa ya, mulai ya abad ke-15 atau abad ke-16 hingga saat ini. Nah, kalau kita belajar tentang keilmuan, disiplin keilmuan, maka tidak bisa lepas dari yang namanya pembahasan tentang peradaban Yunani kuno. Dan dalam hal itu berikan juga. Nah, dahulu sebelum munculnya era Aristoteles, Plato, Pythagoras, Herodotus dan lain sebagainya, Yunani kuno itu sumber kebenarannya, sumber dalam mengatur tata pemerintahannya itu masih didominasi oleh kepercayaan politisme atau kepercayaan kepada banyak dewa, ya kan? Ada dewa Zeus, ada dewa Atlas dan lain sebagainya. Saya nggak hafal dewa-dewa mereka itu kan, mitologi Yunani gitu kan. Nah, keteraturan manusia, sumber kebenaran manusia itu masih dikaitkan dengan pengetahuan metafisik, pengetahuan akan dewa-dewa. Jadi ketika manusia bertindak, bernegara, bersosial, nilai buruk dan baiknya itu ditentukan oleh kepercayaan akan dewa-dewa itu. Nah, ketika itu runtuh, kepercayaan dewa-dewa itu runtuh, muncullah misalnya keinginan mereka untuk lebih mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah, pertama kali ilmu pengetahuan yang muncul adalah ilmu pengetahuan filsafat itu tadi kan. Terus dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan alam, gitu kan. Muncullah tokoh-tokoh seperti yang tadi saya sebutkan, Aristoteles, Pythagoras dan sebagainya. Makanya kalau kita belajar sejarah, misalnya kita lanjut dulu. Nah, setelah Yunani kuno, maka lahir bangsa Romawi yang meruntuhkan peradaban Yunani kuno. Romawi kuno semenjak menguasai Eropa dan sebagian Asia kecil dan Afrika Utara, kekuasaan Romawi ini kan sangat luas gitu kan. Romawi mulai menerima ajaran Kristiani. Nah, ajaran-ajaran Kristiani, ajaran-ajaran Nasrani mulai mereka pegang. Jadi yang awalnya kepercayaan, nilai kebenaran itu, kepercayaan itu didasarkan kepada dewa-dewa awalnya, mulai kepada ilmu pengetahuan, dan di masa Romawi mulai beralih kepada pandangan agama, mulai dimasukkan sebagai nilai kebenaran atau sebagai kerangka acuan mereka untuk bernegara. Masuknya ajaran Nasrani pada waktu itu, gitu ya. Nah, setelahnya dan pada masa abad pertengahan itu dominasi dunia itu mulai pandangan hidupnya, kerangka acuan dalam bernegaranya, bersosialnya, bermasyarakatnya, bermuamalah dan lain sebagainya menggunakan agama sebagai kerangka acuan, ya kan? Setelah runtuhnya abad klasik, yaitu ditandai dengan runtuhnya Romawi Barat, kan Romawi itu kawasannya sangat luas kan, cakupannya sangat luas sehingga mereka dipisah menjadi 2 untuk mempermudah mengurusnya. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur.
Nanti Romawi Timur itu yang disebut dengan Bizantium, yang terakhir kali berkuasa tahun 1453 yang dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih, gitu ya. Jadi Romawi Barat dulu yang hancur. Dihancurkan oleh siapa? Oleh suku-suku kecil di daratan Eropa sendiri, sebenarnya. Nah, tahun 500-an Rasulullah lahir. 571 Masehi Rasulullah lahir, memperkuat pandangan hidup umat manusia, memberikan jalan lurus berupa Islam gitu kan, untuk mengatur semua sendi kehidupan manusia. Sedangkan di Eropa lebih didominasi oleh ajaran Kristen. Bagian Latin, bagian Eropa Latin, bagian Eropa Spanyol, Portugal dan lain sebagainya itu dikuasai oleh Kristen Katolik. Sedangkan Eropa Timur seperti Bizantium, Rusia dan sebagainya itu dikuasai oleh Kristen Ortodoks. Nah, di zaman abad pertengahan ini semua pandangan hidup, semua kerangka acuan, semua tujuan, cita-cita, semua suara kebenaran itu berasal dari agama. Iya. Nah, di masa inilah Islam berjaya justru, dan di masa inilah justru Eropa mengalami kemunduran yang luar biasa. Setelah di masa Yunani, Romawi kuno dulu, mereka berkuasa, sedangkan di abad pertengahan Islam yang berkuasa, mereka yang tenggelam. Gitu kan. Kenapa? Islam di masa kejayaannya justru memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Dan Eropa mundur ketika mereka menggunakan pandangan hidupnya berupa agama mereka ketika di abad pertengahan. Gitu ya. Sampai di sini dulu paham nggak? Paham Ustaz, paham. Lumayan, Ustaz. Lumayan. Okay. Lumayan. Karena tidak ada penggambaran jadi agak lumayan gitu Ustaz. Ya. Nah, di abad pertengahan inilah masa di mana kegelapannya Eropa gitu kan. Masa di mana Eropa masih kumuh lah, di sisi lain Islam telah menunjukkan perkembangan teknologi, perkembangan bahasa, perkembangan arsitektur, pengembangan seni yang luar biasa. Sedangkan di masa Eropa terbilang sangat primitif pada waktu itu. Karena kenapa seperti itu? Karena banyak pendeta-pendeta mereka yang mempermainkan agama mereka. Nah, pada masa ini juga negara-negara lebih didominasi oleh sistem monarki, sistem kerajaan, sistem dinasti, yang dimana suara raja adalah suara Tuhan. Jadi raja itu bisa semena-mena menindas rakyat atas nama Tuhan. Gereja itu bisa semena-mena mengeluarkan fatwa-fatwanya atas nama Tuhan. Nah, inilah kegelisahan bangsa Eropa sehingga muncullah masa pencerahan Eropa nanti. Nah, masa pencerahan Eropa ini sebenarnya adalah kata lain dari gerakan ateisme. Karena mereka sudah muak dengan tindakan gereja, mereka sudah muak dengan tindakan bangsawan, dengan tindakan raja yang seenaknya memperjualbelikan surat perjanjian dosa atau indulgensi pada waktu itu. Bagaimana mungkin tokoh seperti Galileo Galilei yang mengeluarkan teori bahwa matahari sebagai pusat tata surya dihukum mati karena gara-gara mereka tidak berseberangan pendapatnya dengan pendapat gereja pada waktu itu. Karena gereja berpendapat bahwa bumi adalah pusat sebagai tata surya. Segala bukti keilmuan, pengetahuan yang mereka temukan di masa abad pertengahan itu selalu ditentang oleh raja dan gereja jika bertentangan dengan pendapat mereka. Nah, kegerahan ini gitu kan yang memunculkan abad pencerahan. Mereka kan bertanya gitu kan, kenapa sih raja, bangsawan, gereja itu menindas rakyat gitu kan. Mereka bertanya-tanya, oh mungkin mereka yang tidak benar-benar menjalankan ajaran Nasrani, ajaran agamanya gitu. Terus mereka bertanya lagi misalnya, kenapa ketika mereka menyelewengkan ajaran-ajaran agama mereka, kenapa Tuhan diam saja?
Mereka bertanya seperti itu. Oh, jangan-jangan akhirnya mereka memberikan kesimpulan God is nothing. Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Maka muncullah ateisme pertama kali di Eropa pada gerakan-gerakan ateisme gitu. Gerakan-gerakan yang meniadakan Tuhan dan lebih mendewakan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Sampai di sini paham? Nah, sebab Renaissance, sebab adanya abad pencerahan Eropa itu ya di sisi lain juga karena ditutupnya pasar rempah-rempah di Konstantinopel pada waktu itu oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga bangsa-bangsa Eropa mulai belajar, mulai berlayar ke negeri-negeri lain gitu kan, ke India, ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah dan sebagainya. Ya. Oke, paham sampai di sini? Ketika agama tidak dijadikan sebagai pandangan hidup lagi oleh bangsa Eropa, tidak dijadikan sebagai kerangka acuan bagi mereka, maka mereka lebih mendewakan manusia sebagai sumber kebenaran. Inilah muncul yang namanya aliran filsafat humanisme misalnya, bahwa segala sumber kebenaran itu berasal dari manusia itu sendiri gitu. Dan misalnya ada aliran filsafat yang namanya naturalisme, bahwa sesungguhnya bayi yang sejak lahir itu baik sebenarnya. Maka nanti muncul ada yang kita mungkin saya pernah juga jelaskan, muncul aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Apa itu? Rasionalisme menganggap bahwa sumber kebenaran itu berasal dari akal budinya manusia. Akalnya manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki akal, memiliki otak yang bisa menilai baik dan buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya. Misalnya ya inilah, ini botol kan. Pandangan rasionalisme menganggap bahwa ya ini botol karena otak manusia bisa mencerna itu gitu. Nah, ada lagi pandangan yang membantah aliran rasionalisme, namanya aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Aliran empirisme itu adalah aliran yang menganggap bahwa sumber kebenaran itu harus berdasarkan pengalaman. Harus ada ada pengalaman yang mendahului hal itu. Misalnya kita tahu ini botol karena orang-orang menyebutnya ini botol, gitu kan? Karena ada orang sebelumnya menggunakan benda ini untuk minum dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kegunaannya apa? Untuk minum, karena orang yang sebelumnya telah melakukan hal itu. Itulah empirisme. Dan nanti ada muncul aliran filsafat kritisme. Apa itu aliran filsafat kritisme? Yaitu yang memadukan di antara keduanya itu. Jadi sumber kebenaran itu ya dari akal juga, ya dari pengalaman juga. Itulah kritisme. Itu ya. Dan nanti ada juga misalnya aliran filsafat fenomenalisme, yaitu bahwa sumber kebenaran itu berasal dari fenomena-fenomena yang ada gitu, bukan berasal dari pengetahuan metafisik, pengetahuan angan-angan yang tidak bisa ditampak oleh mata atau panca indera. Gitu ya. Jadi abad pencerahan Eropa ini atau abad modern ini sebenarnya sangat didorong oleh aliran filsafat positivisme. Apa itu? Aliran filsafat yang mengedepankan fakta dan data. Semua sumber kebenaran, semua kerangka acuan itu harus bersumber kepada data, fakta, penelitian dan sebagainya. Maka abad modern ini sebenarnya sangat mendewa-dewakan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, apakah ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat memecahkan segala permasalahan hidup yang ada di dunia? Nyatanya tidak. Gitu ya. Oke, sampai di sini bagaimana? Sebelum kita lanjut di abad modern. Silahkan Pak, lanjut Pak. Seru Pak. Lanjut Ustaz. Nah, karena tadi sumber kebenaran bukan dari Tuhan lagi, sumber kebenaran bukan dari agama lagi, maka muncullah yang namanya sekulerisme. Jangan sampai mencampuri kehidupan dunia
terhadap kehidupan agama. Sekulerisme ini berbeda dengan ateisme. Ateisme yang sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan lagi. Kalau sekulerisme menganggap bahwa Tuhan itu nggak berhak ikut campur. Dia berhak cuma memiliki hak menciptakan, yang mengatur kehidupan manusia adalah manusia itu sendiri. Paham ya? Jadi agama nggak berhak mengatur ekonomi, agama nggak berhak mengatur politik, agama nggak berhak mengatur kehidupan bermuamalah dan sebagainya. Ya, yang berhak mengatur itu adalah manusia itu sendiri. Makanya agama harus dibuang jauh dari kehidupan manusia. Walaupun agama itu sebenarnya ada, Tuhan itu sebenarnya ada. Itulah pandangan sekularisme. Nah, sekularisme inilah nanti yang melahirkan liberalisme gitu kan. Nah, setelah masa revolusi Inggris atau revolusi industri yang pertama, muncullah kapitalisme. Adanya kelas borduis dan kelas proletar. Adanya kelas buruh dengan kelas pemilik modal gitu kan. Nanti kapitalisme ini ditanggapi oleh kelompok-kelompok sosialisme yang menganggap bahwa adanya kesenjangan yang disebabkan oleh kapitalisme, misalnya ada kelompok bawahan, majikan dan sebagainya, itu coba mereka hapuskan melalui pandangan sosialisme, di mana semua harus merasakan hal yang sama gitu. Nanti sosialisme ini menurunkan yang namanya komunisme, di mana modal produksi itu harus dikuasai bersama, harus dikuasai secara komunal atau kelompok. Itulah komunisme. Segala aset yang ada harus dikuasai oleh negara, maksudnya seperti itu. Dan negara yang mengatur hak-haknya masyarakat. Tetapi dalam praktiknya banyak komunisme juga berusaha melepaskan agama dalam praktiknya, karena mereka menganggap agama sebagai candu gitu kan, yang bisa merusak kehidupan manusia gitu. Nah, kehidupan modern yang diagung-agungkan ini, yang diagung-agungkan bangsa Eropa yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata juga memiliki banyak risiko. Seperti Anthony Giddens yang menyebutkan bahwa high risk atau resiko tingkat tinggi, atau tokoh barat seperti Ulrich Beck yang menyebutkan bahwa kehidupan modern ini sebagai rush society atau kehidupan masyarakat yang penuh dengan resiko, bahwa tidak ada kehidupan masyarakat modern saat ini, baik aktivitas ekonominya, baik aktivitas produksi dan konsumsinya, yang tidak terlepas dari resiko. Kita menggunakan HP kita saat ini juga memiliki resiko radiasi misalnya. Saya menggunakan laptop juga memiliki resiko radiasi. Kehidupan modern yang instan menghasilkan juga makanan-makanan yang instan. Makanan-makanan yang instan juga memiliki resiko seperti kanker dan sebagainya. Gitu ya. Air kemasan aqua ternyata juga mengandung timbal. Ketika kita keluar rumah, kita menghirup udara yang terkena polusi, juga terdampak risiko dari kehidupan modern. Ketika pabrik-pabrik modern mengolah bahan-bahan industri, otomotif, pertanian dan sebagainya, mengeluarkan limbah, melahirkan CO2 yang menguras tipis lapisan ozon, juga menimbulkan resiko-resiko. Jadi kehidupan modern ini sesungguhnya menghasilkan sebuah resiko-resiko yang apakah dia memecahkan segalanya? Tentu tidak. Gitu kan. Nanti kita berujung kepada bagaimana Islam bisa ajaran agama berupa Al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya bisa menjawab ini semua gitu. Nah, maka ada aliran filsafat lagi yang namanya aliran filsafat eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang gerah dengan kehidupan modern mereka. Yang kehidupan modern ini dianggapnya kehidupan yang sangat memuakkan. Dulu mereka mengagung-agungkan tentang kebebasan karena telah dikekang oleh monarki atau sistem kerajaan di masa abad pertengahan, dan mereka menuju ke abad kebebasan gitu kan. Ternyata banyak juga orang-orang yang gerah dengan kehidupan modern gitu, termasuk aliran filsafat eksistensialisme ini. Seperti kehidupan modern ini kan menghasilkan yang namanya birokrasi. Birokrasi ini dituntut harus efisien, harus
efektif. Kehidupan birokrasi ini artinya kehidupan yang teratur gitu kan. Misalnya kita ingin sukses, mendapatkan uang banyak, kita harus kuliah SD, kuliah SD, sekolah SD, SMP, SMA, dan sampai kuliah sehingga kita mendapatkan kedudukan yang layak di masyarakat. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan uang, maka kita harus bangun pagi-pagi, pergi jam 7, pulang jam 5 sore. Nah, bagi aliran eksistensialisme ini merupakan kehidupan yang sangat diatur. Karena aliran filsafat pandangan ini, mereka tidak menginginkan kehidupan yang seperti itu. Nanti ada juga pandangan filsafat hedonisme. Nah, mungkin umat Islam telah menjangkit hal ini. Apa itu aliran filsafat hedonisme? Itu aliran filsafat yang sangat mengagung-agungkan kebahagiaan, tidak mempedulikan yang lain, yang penting hura-hura, senang-senang dan sebagainya untuk membuat asar pribadinya senang. Nanti ada muncul aliran filsafat pragmatisme. Apa pragmatisme itu? Yaitu yang memandang untung rugi. Yang merugikan baginya ya udah tinggalkan. Yang menurutnya tidak untung ya itu udah ditinggalkan. Tetapi ketika itu mendapat keuntungan, ketika itu ada keuntungannya, maka mereka harus lakukan. Itu pragmatis, gitu kan? Pragmatisme. Nanti juga di kehidupan modern saat ini muncul misalnya aliran filsafat feminisme. Feminisme apa? Ya itu ingin menyetarakan kehidupan antara gender perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat dan sebagainya. Nanti juga ada muncul aliran filsafat materialisme, ada idealisme dan sebagainya. Nanti kalian baca ya. Oke ya. Nah, jadi ternyata kehidupan modern yang kita alami, yang kita saat inilah. Jadi abad pencerahan Eropa tahun abad ke-15 dulu hingga sekarang, yang kita saat ini kita rasakan bahwa bahwa ilmu pengetahuan, teknologi itu dapat mengatasi semua problem manusia, ternyata jawabannya tidak. Banyak masalah-masalah lain, banyak masalah-masalah non teknis lain yang ternyata tidak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya Islam hadir melalui Al-Quran dan Sunnah, memiliki ajaran yang luas, memiliki ajaran yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia, yang memiliki kerangka acuan berupa ajaran akidah, berupa ajaran ibadah, berupa ajaran akhlak, berupa ajaran amal kebajikan, berupa pandangan hidup, cita-cita, berupa sejarah, berupa hukum-hukum atau syariah dan sebagainya, yang mengatur manusia untuk bertindak sesuai dengan jalannya. Ya. Jadi Al-Quran memang bukan kitab ekonomi, tetapi dia membahas tentang bagaimana manusia harus bertransaksi dengan baik. Al-Quran bukan kitab sejarah yang membicarakan sejarah dengan detail, tapi Al-Quran berusaha berulang kali mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Al-Quran memang bukan kitab ilmu pengetahuan atau teknologi atau ilmu kedokteran dan sebagainya, tetapi bagaimana bukti-bukti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan modern juga menjadi penguat kita, bagaimana Al-Quran seharusnya menjadikan kita sebagai pandangan hidup kita, gitu kan. Nah, masalahnya kan kita sebagai umat Islam ini tidak sepenuhnya menjadikan Al-Quran itu sebagai pandangan hidup kita. Ada yang sengaja membiarkannya, ada yang memang lalai, atau memang karena tidak tahu, makanya perlu belajar. Nah, kita sebagai insan akademisi, sebagai makhluk yang berpendidikan, tentunya apalagi kalian ya, sesuai jurusannya, yang tetap bagaimanapun kondisi kita, Al-Quran itu menjadi core kita, menjadi kerangka acuan kita dalam bertindak. Begitu? Mana suaranya ini?
Hadir Ustad. Hadir Ustaz. Mana bingung? Lumayan Ustaz ini. Ya, karena kita belajar. Sebenarnya kalau kita bahas ini eh, 3 ayat pun nggak mungkin ya 3 ayat. Ini coba saya rangkum, saya padatkan. Oke, ada pertanyaan? Nah, itulah yang menyebabkan kenapa semenjak abad pencerahan muncul pandangan-pandangan hidup lain yang berasal dari filsafat atau ideologi politik. Karena mereka telah meninggalkan sumber atau pandangan agama. Dahulu di abad pertengahan atau semenjak masa Romawi kuno misalnya, mereka telah menggunakan agama sebagai sumber kebenaran mereka, kerangka acuan mereka untuk bertindak gitu kan. Nah, ketika agama itu mereka tinggalkan, maka mereka berpikir, maka muncullah aliran-aliran filsafat, muncullah ideologi politik untuk mengatur sebuah negara dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan? Izin bertanya Ustad. Oke, silakan. Siapa ini? Fahrizal. Oh, Fahri, ya, silakan. Jadi kalau misalkan ya Ustadz, yang seperti Ustadz jelaskan, kalau misalnya orang zaman dahulu itu menginginkan abad modern. Kalau misalkan orang itu diberikan umur yang panjang, terus hidup di zaman modern ini, apakah orang itu menyesal karena telah melihat zaman modern itu yang sekarang begitu krisis, begitu banyak permasalahan dibandingkan mungkin memang zaman dahulu itu memang lebih krisis juga sama krisisnya, cuman apakah ada penyesalan pada orang-orang dahulu ketika melihat zaman modern ini? Ketika bangsa Eropa mulai mencetuskan abad modern gitu ya, diawali masa pencerahan Eropa itu ya, apakah menyesal dan sebagainya? Ya, menurut saya kalau jawaban pastinya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut analisis saya, ya sesuai dengan ideologi mereka saja. Ideologi yang mereka anut apa? Kalau mereka pandangan hidup yang mereka anut apa gitu. Ketika mengagungkan tentang kapitalisme, liberalisme, maka ini adalah ideologi yang sempurna bagi mereka. Karena tidak bisa lepas kehidupan modern kita saat ini dari yang namanya kapitalisme atau liberalisme. Setiap transaksi uang yang kita gunakan, sebenarnya juga seperti misalnya investasi, saham dan lain sebagainya, itu kan rahim dari yang namanya kapitalisme, liberalisme dan sebagainya. Nah, misalnya kalau dalam pandangan hidupnya dia menggunakan eksistensialisme tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka sebenarnya muak dengan hal ini. Yang hidup serba diatur, serba teratur, serba efisien, serba efektif. Ada orang-orang yang pengen bebas, luas dan sebagainya. Gitu kan. Karena mereka yaitu tadi abad pencerahan Eropa itu tadi kan tidak didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Mereka menganggap bahwa akal manusia ini, naluri manusia ini merupakan sumber dari segala kebenaran itu. Ya artinya segala yang sudah kita sebutkan kemarin kan, yaitu manusia akhirnya menghasilkan yang namanya sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu kan segala hasil cipta, karsa dan karya manusia. Dan hasil karya cipta dan karya manusia itu kan nggak selamanya benar. Namanya juga hasil manusia, nggak selamanya benar. Artinya ide-ide yang dikeluarkan manusia kan nggak selamanya benar juga. Nah, ketika mereka membangun peradaban modern menggunakan teknologi, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan itu semua, pasti kan kalau tidak didasari oleh nilai-nilai ketuhanan, pasti ada dampak yang menyebabkan kerusakan dan sebagainya.
Al-Quran telah berulang kali menyebutkan bahwa kerusakan di bumi ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak memegang itu tadi. Karena peradaban modern ini yang dibangun ini tidak dibangun atas dasar ketuhanan itu. Kita lihat misalnya abad pertengahan yang dibangun Islam, peradaban-peradaban yang dibangun Islam, dia justru menggunakan pandangan hidup agamanya dalam mengatur setiap peradaban manusia, dan ternyata maju, dan Islam menjadi primadona pada waktu itu, dan Islam menjadi negara adikuasa pada waktu itu, menjadi sumber tujuan negara-negara dunia pada waktu itu. Ya. Tetapi ini PR bagi kita. Gitu. Semenjak abad pencerahan Eropa, semenjak itu juga kita terpuruk. Utsmani yang menaklukkan Konstantinopel yang akhirnya menjadi Istanbul, akhirnya berhenti masa kejayaannya di masa Sulaiman Al-Qanuni misalnya. Setelah masa itu ya udah peradaban Islam mulai luntur dan akhirnya diperparah dengan Kesultanan Turki Utsmani menjadi sekuler yang dimotori oleh Mustafa Kemal Atatürk gitu. Semenjak saat itu juga peradaban Islam kita masih menjadi bayang-bayang lah peradaban. Mungkin negara-negara Islam sebagian kaya tetapi tidak maju, artinya masih konsumtif, kita belum produktif. Ada negara-negara Islam yang maju, yang kaya, seperti Brunei Darussalam, seperti Qatar, seperti Uni Emirat Arab dan sebagainya, tapi belum dikatakan sebagai peradaban Islam yang maju. Karena kita masih menggunakan produk-produk mereka, kita masih menggunakan handphone buatan orang-orang mereka, kita masih menggunakan kendaraan-kendaraan mereka. Kita belum menjadi nomor satu lah di peradaban saat ini. Nah ini makanya PR kita bagi generasi muda ini. Perjuangannya nggak mudah memang. Nah inilah tugas saya untuk menjelaskan fenomena yang ada di dunia ini. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam ini harus tahu gitu kondisi dunia ini, sejarah peradaban panjang dunia kita gitu kan. Kenapa kita bisa sampai saat ini gitu? Kenapa kita bisa mundur? Kenapa kita dulu bisa berjaya dan sebagainya? Kalau kita belajar lagi misalnya tentang sejarah peradaban Islam nanti kita panjang lagi ya. Jadi saya cukupkan dulu. Oke, Pak Riyal, ada lagi? Yang lain? Menyinggung Muhammad Al-Fatih, Ustaz. Ya. Indonesia dijajah itu gara-gara Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Karena jalur perdagangannya di situ. Ya. Jadi abad pencerahan Eropa itu kan ditandai oleh beberapa sebab. Ada beberapa peristiwa banyak yang penting yang melatar belakangi terjadinya masa modern atau masa pencerahan Eropa. Yang pertama salah satunya yaitu tadi ditaklukkannya Konstantinopel oleh Ottoman, ditaklukkannya kerajaan Islam Granada terakhir kali oleh kerajaan Castile atau oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari kerajaan Aragon. Terus terjadinya yang namanya reformasi gereja. Reformasi gereja inilah yang nanti melahirkan yang namanya Protestan. Ketika Katolik yang mereka anggap sangat mengagungkan pendeta, kan Katolik memiliki pemimpinnya kan, ada Vatikan kan, ada pausnya. Kalau Protestan itu kan nggak ada. Protestan itu nggak ada pemimpin agamanya, nggak ada. Nah, Protestan ini muncul ketika mereka mengkritik Katolik pada waktu itu, yang dipelopori oleh Martin Luther. Kalau kalian belajar sejarah pasti tahu Martin Luther, ya. Nah, itu yang mempelopori ajaran Protestan. Terus selanjutnya di latar belakangnya oleh adanya mulai adanya pelayaran Eropa ke negara ke benua-benua lain yang dimotori misalnya oleh Bartholomeus Dias, oleh Vasco da Gama, oleh Columbus, oleh Ferdinand de Magalhaens dan sebagainya. Dan mulailah adanya abad pencerahan.
Nah, kalau bisa dikatakan bahwa Muhammad Al-Fatih sebagai apa namanya terjadinya penjajahan dan penjajahan bangsa Eropa dan munculnya apa namanya abad pencerahan Eropa itu bahwa lah bisa jadi memang itu sudah jalannya. Gitu, Ustaz. Kronologinya begitu, Ustaz. Nah, semenjak itu sebenarnya kan masih kuat gitu. Turki Utsmani itu masih kuat hingga ke masa Sulaiman Al-Qanuni lah terakhir. Pemimpin-pemimpinnya kayak boneka ya udah mulai cinta dunia, pemuda pun yang mulai nggak semangat jihad lagi dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi pelajaran juga buat kita. Kita mungkin mudah menaklukkan, ya kan? Kalau kita menghafal Al-Quran itu kan kita mudah menghafal, tapi susah untuk mempertahankannya kan gitu. Kita mungkin mudah menaklukkan suatu bangsa pada waktu itu, tapi sulit untuk mengisi itu, untuk mempertahankan itu agar akidah-akidah itu lurus. Kan pasti ada pelajaran-pelajaran di situ gitu kan yang harus kita renungkan. Ada lagi? Paham. Yang nggak suka sejarah ya dirasain lah ya. Sudah cukup? Ada lagi? Cukup, Ustaz. Oke ya. Saat ini rasanya bagaimana Islam bangkit kalau lihat umat Islam saat ini ya. Artinya bahwa apa? Kita mungkin kuat di akidah, ya, tapi kita lemah di masalah ukhuwah. Lihat saja negara-negara Islam di Timur Tengah sana tidak saling mendukung, tidak saling bersatu, saling sikut menyikut dan sebagainya. Makanya saya sangat kesal misalnya ada oknum-oknum yang coba membenturkan antara Indonesia dengan Malaysia. Karena kita ini sumber kekuatan terbesar umat Islam yang ada di Asia Tenggara. Jangan sampai terpecah. Bisa jadi tumbuh kekuatan peradaban Islam di masa modern berasal dari kita. Mana tahu? Siapa yang tahu? Timur katanya. Kita bisa kalau kita berpecah belah di antara negara-negara yang kuat Islamnya di negara Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, mudah diprovokator, mudah diadu domba, maka tunggu saja, maka nggak akan muncul yang namanya masa peradaban itu. Mungkin kita pintar, mungkin kita cerdas, tetapi kita dalam ukhuwah kita tidak bisa menyelesaikan hal itu. Berapa banyak namanya organisasi keislaman kita di Indonesia gitu, tapi kita saling menjatuh-jatuhkan, ya kan? Merasa jelek gitu kan, merasa diri kita paling benar gitu. Kan belum tentu juga. Oke, kita belajar setiap mungkin menggunakan Al-Quran, tetapi kadang akibat kita belajar itu, maksudnya karena kita sudah merasa pintar itu, dengan mudahnya perbuatan, sikap, dan lisan kita menyakiti orang lain. Itu suara apa ya? Jadi itu suara apa itu? Nah, jadi seperti itu. Sampai mana tadi? Nah, belum lagi negara-negara di Timur Tengah ya, sulit bagi kita untuk memperoleh itu kalau kondisi kita makanya butuh pemimpin gitu. Butuh pemimpin yang benar-benar bisa menyatukan ini semua gitu.
Makanya saya senang misalnya ada sosok pemimpin politik seperti Erdogan yang berusaha menyatukan umat Islam gitu kan. Tokoh-tokoh pemimpin dunia yang coba merangkul umat Islam itu. Dan saya sangat apresiasi mereka. Dan sangat senang sebenarnya ada tokoh yang seperti itu. Daripada merasa benar yang menjatuhkan. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi banyak masukan ya, wawasan, pandangan tentang kita, tentang kehidupan kita ke depan. Bahwa kita harus optimis, bahwa umat Islam itu harus kuat, gitu kan? Kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya itu pasti. Tetapi juga harus kuat kinerjanya atau kuat amalnya. Gitu kan? Umat Islam harus produktif, gitu ya. Harus bisa menghasilkan, tidak hanya konsumtif. Gitu. Umat Islam harus bisa mendirikan lembaga pendidikan yang modern, lembaga pendidikan yang berkualitas. Umat Islam juga harus mampu mendirikan rumah sakit yang bisa, jangan sampai umat Islam kalah kualitasnya dengan rumah sakit buatan kafir misalnya. Dan sampai seperti itu. Kalau bisa umat Islam berobat di rumah sakit umat Islam juga. Ya, itu artinya apa? Kekuatan ekonomi juga harus dibangun, kekuatan kinerja tadi juga harus dibangun dan sebagainya. Dan kita Tuhan harus memulai dari akar rumput, mulai dari dakwah kultural dan sebagainya. Oke, demikian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Udah jam berapa ini? 11:30 lebih ya. Semoga bermanfaat. Akhir ya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Aduh, kalian ini wewe. Terakhir saya lihat wajah kalian dulu coba. Mana itu? Ada wajah yang kelihatan. Wah, ada yang tidur, tapi nggak tahu. Iya, Pak. Minggu depan kita belajar tentang tanggung jawab ya, kelompoknya pasti ya. 1, 2, 3, 4. Lain mungkin yang susah ya. Oke, selamat ketemu Jumat ya. Berarti Jumat kita ketemu lagi. Ini bisa untuk pengganti. Oke, semoga bermanfaat kita. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocoknya Ustadz itu aja di guru sejarah ya. Sejarah. Kan belajar sejarah kayak gitu dulu. Sejarah kan. Saya sama sejarah. Sudah satu. Kayak background saya kan politik. Tapi kalau saya belajar politik, kalau membahas tentang artikel politik sama nulis, saya selalu mengaitkan tentang sama psikologi. Belajar sejarah dari film juga kan Ustaz? Nah kadang mohon maaf ya, kita malah menjelaskan sejarah. Mungkin sejarah yang dijelaskan benar, tapi tidak menjelaskan namanya ya, alasan kita untuk apa kita belajar sejarah itu.
dari mana sih muasalnya gitu lah. Kayak kita belajar matematika ya, cuma diajarkan aja prakteknya, teorinya gitu. Tapi kegunaannya nggak apa, tujuannya nggak apa, niatnya nggak apa, nah, itu harus dibangun juga. Ketika misalnya guru sejarah menjelaskan tentang pikiran Homo erectus, gitu kan, manusia berubah, kan itu umat Islam nggak mempercayakan hal itu, tapi dipelajari. Kadang guru nggak dijelaskan maksud mempelajari itu apa, harusnya kan dijelaskan. Kalau mau pelajari ya sekedar untuk menambah pengetahuan wawasan yang nggak masalah, tapi harus dijelaskan bahwa teori Darwin itu nggak benar. Ya kita belajar misalnya matematika, apa sih niatnya, apa dibangun itu supaya umat Islam ini tangguh gitu kan, supaya umat ini berkualitas, agar nanti untuk menyusun namanya algoritma untuk menciptakan sebuah teknologi misalnya, umat Islam itu harus bisa, karena makanya harus belajar matematika. Nah, harus dimotivasi seperti itu gitu. Jangan sampai ada pemikiran untuk apa tangen kosinus dan sebagainya nggak dipakai dalam hal jual beli dan sebagainya gitu. Oh iya. Makanya motivasi itu harus niat-niat yang dibangun. Belajar biologi juga harus menimbulkan rasa syukur gitu. Harus ada bahwa kita belajar ini, nah nanti di ujungnya kita harus bisa menjelaskan bahwa beginilah sesungguhnya rumitnya struktur bagian tubuh manusia misalnya. Bagaimana manusia bisa menciptakan ini kalau bukan Tuhan gitu kan, kalau bukan Allah yang Maha Pencipta gitu. Manusia secanggih-canggihnya buat robot tidak bisa menciptakan perasaan, rasa cinta dan sebagainya. Siapa yang bisa menciptakan itu kalau bukan Tuhan gitu. Belajar tentang tata surya seperti itu juga harus ada. Ya kalian nanti kalau sekolah jadi pendidik atau bisa mendirikan lembaga pendidikan harus dan gitu. Selain ya jelas pendidikan moral akhlak. Ya udah yang lain kalau mau keluar, kalau mau lanjut diskusi sana. Kalau belum makan silakan makan. Pertemuan selanjutnya hari Senin atau hari Jumat, Pak? Jumat lah, seperti biasa. Ini kan pengganti, jadi hari Senin. Berarti Jumat ini juga masuk juga kan, Pak? Jumat ini masuk. Ya, minggu depan ya tetap hari Jumat. Kalian ada mata kuliah ini, sejarah peradaban Islam gitu? Ada Ustaz, semester 1. Semester 1. Disuruh makan terus. Nggak pernah sih, Ustaz. Oke ya, selanjutnya saya izin keluar dulu. Ustaz. Baru Pak Rizal.